أن الله يعني درجة في الجنة ويرفع نبيهم وبعلمهم وسرارهم ونبغاتهم وامتدهم وخصوصيتهم وكرامتهم لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di langgar ini untuk menuntut ilmu, menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita juga kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimakumullah, pelajaran kita selanjutnya yaitu dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin Mujaddid, wasa'atul ula ila tulu'is syamsi wasaniyatu ila irtifaiha wasalisatu ila bisatiha hina tarmudul aqdam warabi'atu ila dhuha wal khamisatu ba'da dhuha al-a'la ila zawali wa qadruha qalilun wa waqtu zawali haqqun as-salata wa la qadra bihi. Artinya saat yang pertama itu daripada terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Jadi kan nang 5 waktu semalam sembahyang Jumat satu dapat apa semalam ya? Pahalanya nang kaya onta. Itu nang pertama itu sidin mulai subuh sampai fajar shadiq itu begadang di masjid. Mulai subuh nah itu dapat onta sampai fajar shadiq menunggu apa ya? Menunggu sembahyang Jumat. Itu waktu yang pertama. Adalah ada di Masjidil Haram orang jemaah mulai subuh sampai Jumat madani. Begadang lagi sampai Jumat. Nah itu dapat kontak. Nah hingga terbit matahari sampai terbit matahari kita tunggu kalau subuh hujan Imam Ghazali. Dan di saat yang kedua itu daripada terbit matahari hingga naik matahari. Nah, naik matahari itu dapat apa semalam? Lembu. Dapat lembu, unta, lembu, kambing. Matahari. Nah. Semalam dapat ya. Hingga naik matahari. Dan saat yang ketiga itu hingga terhampar matahari ketika berasa panas. Nah, hingga berasa panas pada tapak kaki. Nah itu ketiga dapat apa? Timbang onta, lembu, kambing. Ketiga dapat kambing. Berasa panas berarti sejajak. Nah itu jam yang ketiga adalah ada kita sini. Ada jualin. Dan saat yang keempat itu hingga waktu duha. Duha itu mulai jam 9 jam 9 lah. Sampai situ itu waktu yang keempat. Mulai panas dari jajak sampai waktu duha. Waktu duha itu sebenarnya mulai jam 7 mulai isya sampai zuhur itu waktu duha. Sebelum zuhur lagi masih isya Allah. Dan saat yang kelima itu kemudian dapat apa ya? Dapat ayam.
Dan saat yang kelima itu kemudian daripada waktu duha, ya sekitar jam 9, yang tinggi, nah yang tinggi itu sekitar jam 11 sekitar, sampai kepada gelincir matahari. Nah mulai duha tadi jam 10 jam 11 lah, sampai tengah hari, sampai gelincir matahari. Nah itu dapat apa? Dapat ayam. Dan fadilatnya itu sedikit. Nah, dan waktu gelincir matahari yaitu hak bagi sembahyang yang tiada fadilat di dalamnya. Artinya menyegerakan ke masjid itu nak dapat pahala Jumatnya, dapat ajinya. Sembahyang Jumat itu pahalanya. Kalau ada sembahyang Jumat itu berdosanya kalau ada uzur. Ini wajib pahala Jumat. Kalau ada uzur, kalau ada musafir, musafir kejauhan misalnya. Nah kita jamak akhir aja pada Jumat iya, tidak apa-apa. Karena musafir, tapi sembilan Jumat mah boleh juga. Nah itu adalah menyegerakan sembahyang Jumat bagi yang sembahyang Jumat. Di binian pak boleh ya. Kita di sini menarik kata sembahyang Jumat binian. Namanya di Makkah tuh sembahyang Jumatan orang. Di Madinah, di Makkah. Kemudian kita kena nang baru umrah dan umrah dan nang baru haji dan haji dan malah saya kan sembahyang Jumat di sana. Tampung di sana sembahyang Jumat. Di sini di mana ya? Ada di Banjarbaru dada sembahyang Jumat niat. Kalimat iya kita bukan sini nah dilanggar sejulut misalnya ke masjid sebenarnya bingung awam ya panitia sapnya di atas lakian itu binian kecuali langgar sini jadi masjid tapi di binian ini kan ada termasuk hitungan 40 tuh ada karena masuk hitungan biasa 500 bisa dipok binian dan sembahyang Jumat berapa? Adab yang kelima, sugiannya bahwa jangan melangkah ia akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu, karena yang demikian itu sangat makruh. Kenapa jadi melangkah bahu orang? Oh kita sini kita tidak masuk bagus saja lagi. Pada depan lewat bahu orang. Nah lewat bahu orang itu dimakan adanya. Dan ini melangkah ini di sini, melangkah di bahu kita. Ini tergawil batasnya itu katanya. Melangkah bahunya tinggi bang, kita rendah. Jadi ini lingkahnya bahu kita. Ya terkadang batisnya tuh tergawil kali. Jadi ada betatai orang melingkari bahu, diganti sedikit batis orang tadi, setinya tunjulnya sedikit. Di bahu sedikit mah, set tertarik kain sedikit terjungkang orang. Dikit aja juga tinggi kalau sini, melangkahi bahu. Nah jadi ada hukum melangkahi bahu ini ternyata. Memang bagi kita kan ada apa masih bagus di adabnya lagi. Nah, di sana apa bagus juga ya adabnya. Cuma sudah adabnya yaitu dirinya itu melangkahi bahu-bahu itu nggak ada masalah. Artinya itu wajar aja. Kita mengarai kada bagus kalau dia itu biasa aja. Jadi ada orang berkata yang belum sedikit jadinya mengait kayak ini sedikit mengaitnya. Lupa sarik badannya mungkin orang tuh mengenal Allah angkat tinggi kan kira-kira jadi sarik tuh dilingkahi bahunya sedikit lagi kan telinga betis. Nah, makruh melingkahi bahu-bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu
Karena yang demikian itu sangat makruh dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahwasanya melangkah bahu orang itu haram. Karena sabda Nabi SAW, man takhatta biqaban nasi yawmal jum'ati takhadha jisran ila jahannam. Barang siapa melangkah bahu manusia pada hari Jumat, niscaya ia menjadi akan dia titik kepada neraka jahanam. Jadi titian neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi udah kita ini tidak jadi Pak, jangan sampai melingkahi bahu orang. Bahu orang melingkahi. Nah, tetapi tiada makruh bagi imam jika tiada sampai ia kepada mihrab itu, melainkan dengan melangkah bahu manusia itu. Nah, namanya imamnya sudah berudi, namanya ia khotib, namanya ustaz berudi aja. Orang hendak aja ya datang, jadi imam atau jadi khotib, jadi apa? Disunatkan berudi. Sunatkan berudi. Kenapa? Karena imam ini ya macam-macamnya lah. Kalau nampak kami pas hendak waktunya, ibu nampak kami kawasan kami sungsung. Jadi namanya lambat tuh kan masih ada persediaan. Dan demikian lagi tiada makruh bagi makmum melangkah bahu manusia itu jika ada pada shaf yang di hadapannya itu lapang. Ada makruh. Kayak udah kita sini di muka banyak lagi kosong, orangnya banyak berada di belakang. Nah itu ada makruh melangkahi bahu. Dan tiada ada orang yang menutup akan dia sekira-kira satu shaf ke hadapan atau dua shaf. Tetapi jika ada tempat yang lapang sekira-kira sampai kepadanya dan tiada melangkah akan manusia, maka yang aula kepadanya itu jangan melangkah akan manusia itu. Adanya lapang sini, ada kosong, jangan kosong sini. Nah, masuk, jangan mencingkik apa ini baru kurang yang kata itu yang dimakan atau yang ini baru kurang dia ingat orang berkali tak baru yang tadi nggak nangkis sedikit ya orang mau nangkis teh tinggi ini apa nanti di bawah sedikit orang mana kah orang luar negerinya tinggi ada orang kita ini kayak apa aja sejelek-jeleknya kalau pernah meliwati paling menggawe aja si jadi bang lewat ini ke depan langkah itu kan kalau kita sendiri menggawe aja jadi digawe hanya ada kosong jangan melangkahi orang mencari luar yang kosong tadi walaupun belok-belok jadi ada kosong jadi kosong pulang. Itu lebih aula jadi kepada itu. Jangan melangkahkan manusia itu. Dan demikian lagi tiada makruh melangkahkan orang yang duduk di pintu masjid. Nah itu kalau awal tuh harus dilingkahi. Di pintu masjid duduk kayak Pak. Nah pada mungkin orang duduk juga. Wah ini kan di kandangnya. Yang menjadi masalah itu di kandangnya di tali supaya orang jangan duduk di tengah jalan di perjalanan. Kalau yang ada di kandangnya itu kan pilibak dah orang di tengah jalan. Karena orang masuk. Ini sudah diaturnya. Alhamdulillah. Nah jadi boleh namanya orang duduk di pintu masjid padahal ia di dalam masjid itu tempat yang lapang. Di dalam masjid itu lapang. Makanya di masjid Madinah atau di luar dia pindah pok dah.
nempok di luar di tanah belakang lapangan itu nembak masuk ke dalam terus masuk bakosong 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 lebar banyak lapangnya lagi. Nah, itu adab yang keenam haram. Adab yang keenam haram lalu pada hadapan orang yang sembahyang, padahal ia di hadapan orang yang sembahyang itu tiang atau dua dinding atau barang sebagainya. Karena sabda Nabi SAW, di anna yaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yaday musalli. Artinya sungguhnya bahwa berdiri seorang kamu 40 tahun terlebih baik baginya daripada bahwa lalu ia di hadapan orang yang sembahyang. Berdirinya itu beribadah, lalu diliwati orang sembahyang tadi itu jidin. Seorang sesungguhnya tidak anda yaqib ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Orang ini berdiri aja karena nampian waktu istibari kedapa tadi kalau nak kedapa tadi sepak pelajaran ayo mana nah orang ini berdiri 40 tahun kalau sedudukan panas. Nah ini itu lebih baik daripada melalui orang yang sembahyang. Yang sembahyang itu kan ada batas. Ya kan batas orang sembahyang itu mampar sejadah. Nah itu batas orang sembahyang. Nah kayak ini mas, ini batas orang sembahyang. Kalau kita liwat di mukanya sini, nggak apa-apa. Tapi melihat dari sini, nah itu pengaruhnya haram. Boleh. Sembahyang lah. Nah. Kalau liwat di sini berarti haram. Tapi kalau yang melihat di liwat situ batas sejadah ini itu apa? Ada apanya liwat dengan ada batasnya. Liwat di muka situ sini apa? Kalau ini saya sejadah nggak ada liwat situ. Kalau liwat di situ juga apa? Karena lewat batasnya. Jadi namanya sembahyang itu bagus, sejadah lagi supaya itu batas atau sembahyang. Batas. Jadi jangan lewat sini, lewat situ boleh. Batas sembahyang. Kalau lewat sini itu sama lebih lagi daripada orang tadi 40 tahun. Nah itu. Tetapi jika tiada suatu di hadapan orang sembahyang itu, maka itu makruh. Lalu pada hadapannya itu ada cirinya, itu makruh. Dan sunnah bagi seorang yang sembahyang itu bahwa duduk ia dekat kepada tiang atau diwa tadi. Saya kira-kira antaranya dan antara kakinya itu 3 hasta atau kurang. Hasta saya ini hasta, 2 hasta, 3 hasta. Maka jika tiada mudah akan yang demikian itu maka sunat ditaruh pada hadapan itu suatu yang menegah akan orang yang lalu di hadapannya itu. Bahari orang cakup tangan dan gambar yang ada di sejadah. Maka jika tiada dapat yang demikian itu, maka dihamparkan tempat sembahyang kain sejadah. Dan jika lemah daripada yang demikian itu, maka engkau buris garis pada hadapan. Karena sabda Nabi SAW, liyastatir ahadukum bis-sholati walau bisahmin. Hendaklah kamu menggunakan dinding pada ketika kamu sembahyang dengan suatu, jika dengan panah sekalipun ditanya panah tak, itu batas sembahyang. Supaya orang jangan lewat di dalam kita. Dan kata Imam Ghazali, mudah-mudahan berkat kita mengaji,
berkat kita berkumpul, dapat kita duduk di sini Allah Subhanahu